الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil jabbar, mukawwiril laili wan nahar, al-khaliqil bari'il musawwiril ghaffar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walaki yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yabqa alimun ittakhadhan nasu ru'usa juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Saudara panitia yang saya hormati, para pemuda-pemudi semuanya, alhamdulillah hari ini kita dipersatukan oleh Allah nikmat yang luar biasa. Maka kita harus bersyukur ketika Allah memberikan nikmat. Sebab asyukru zinatun ni'mat. Syukur itu adalah perhiasan ketika kita dapat nikmat. Artinya apa? Kalau kita diberi nikmat tidak mau bersyukur, bahayanya wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Diberi nikmat gak mau bersyukur, tunggulah bahwa siksa Allah yang berupa bencana, musibah dan sebagainya akan datang. Boleh jadi keadaan kita, keluarga, atau mungkin bangsa, bahkan dunia hari ini dengan adanya musibah yang seperti ini bisa jadi karena umat manusia sudah semakin sombong, tidak mau bersyukur, dan yang terjadi adalah seperti ini. Maka setelah syukur, yang kedua apa? As-sabru zinatul bala. Kita disuruh bersabar, karena bersabar itu adalah perhiasan ketika kita menghadapi berbagai macam permasalahan. Baik, manajemen dalam Islam akan kita bahas. Namun sebelumnya akan kami kuatkan, beri motivasi dengan muhasabah yang mudah-mudahan dengan kalimat-kalimat yang saya sampaikan ini bisa memberikan motivasi untuk ke depan. Sebab hidup ini bukan untuk istirahat. Kadang-kadang kita hidup untuk istirahat. Habis subuh tidur, habis zuhur gak ada kerjaan, tidur lagi, habis asar tidur. Jadi hidup untuk tidur. Makanya salah. Hidup itu adalah untuk ibadah. Tidur bisa nilai ibadah kalau kita itu diniatkan karena memang kita ada porsinya, ada waktunya. Allah kasih 24 jam itu untuk kebaikan kita, maka ada waktu-waktu khusus. Nah, yang pertama kita lihat, nah ini kata-kata ini luar biasa. Saya ambil dari Abu Bakar As-Siddiq. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Kita sering dengar ada nasihat-nasihat yang baik, tetapi nggak ada perubahan. Maka materi yang ingin saya sampaikan, bagaimana setelah kita mengetahui ilmu itu ada perubahan. Ini yang pertama. Yang kedua, tingkah laku yang baik adalah ketika seseorang tidak membutuhkan imbalan sebagai ganti atas perbuatan yang baik. Para peserta yang dirahmati oleh Allah, itulah pentingnya ikhlas. Jadi kita hadir ke sini, kalau niatnya nggak ikhlas, itu nggak bakalan ada manfaatnya.
wa alzamahum kalimat taqwa innamal a'malu binniyat. Jadi niatkan ikhlas. Baru datang mikirnya yang di rumah, waduh saya pengen bolos ini, wah bisa. Jadi kita harus ikhlas, wakafkan waktu hari ini ya untuk sebuah keilmuan. Sebab ilmu itu akan menyelamatkan kita di saat-saat seperti ini. Seluruh makhluk hidup akan mendoakan kita, Masya Allah. Mau fis samawat, penduduk langit, wa ma fil ardi, penduduk bumi, hatal khitani alal ma, sampai ikan yang di lautan itu memohonkan ampun. Nah, maka kita bersyukur ini. Yang hadir di sini itu sudah calon-calon penghuni surga. Tapi baru calon ya, nggak tahu nyampe apa enggak gitu ya. Perlu penguatan gitu ya. Yang ketiga, bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu, karena celahmu lebih banyak darinya. Kalau rumus ini dipakai, nggak ada orang mencela sebenarnya. Tetapi Masya Allah, setan itu lebih pandai. Jadi di hati itu kadang-kadang itu ada hati yang kosong, ada hati yang sebenarnya nggak kosong, hanya sedikit saja yang kosong. Nah itu dimasuki oleh setan. Ini bahaya ini. Maka penuhi hati kita dengan keimanan. Nah ketika iman sudah ada, mau mencela orang, itu lihat, aduh saya celanya lebih banyak. Gak jadi. Tetapi rata-rata kan kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata nggak tampak. Nah, maka rumusnya ketika kita dicela orang, diam. Kita dapat pahala itu ya. Jadi kalau ada orang mencaci kita, kita diam, kita dapat pahala. Bahkan kebaikan orang yang mencela kita ditransfer ke kita. Jadi kita nggak usah banyak capek-capek. Jadi kita mau beribadah nggak usah banyak-banyak. Syaratnya ketika dicela orang, kita apa? Iya. Nggak usah pakai capek, ditransfer pahala. Gampang ya? Iya. Nggak usah ibadah macam-macam, ikut dapat syarat itu ketika dicela. Maka jangan sekali-kali mencela orang, karena ketika kita mencela orang, kebaikan kita juga hilang gitu. Maka ini penting sekali nih kata Umar bin Khattab. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, jangan berlebihan dalam mencintai makhluk, mencintai harta, tahta, dunia, sehingga menjadi keterikatan. Jangan pula berlebihan dalam membenci sehingga membawa kebinasaan. Habibaka haunan, cintailah yang kita cintai. Gimana? Sederhana saja. Boleh jadi hari ini cinta, besok apa? Benci. Bahwa kalau orang sudah jatuh cinta terus benci, bisa membunuh orang yang dicintainya karena dia berlebihan. Maka ketika mencintai makhluk jangan berlebihan ya. Andai hati kalian bersih, maka kalian tidak akan pernah merasa kenyang dari membaca Al-Quran. Ini kekuatan pemuda, kekuatan pemimpin masa depan. Ini adalah terletak pada pemahaman Al-Quran. Untuk memahami Al-Quran itu baca dulu. Agar baca kita tidak bosan, hatinya harus bersih. Tapi selama ini kalau kita hanya baru baca 1 lembar, 2 lembar sudah apa? Sudah bosan. Ya karena hati kita kotor. Maka saya sampaikan, saya ingin tanya, untuk pemuda ini 1 hari sudah istiqomah berapa juz? Belum, setengah. Lumayan itu setengah juz. Kalau setengah juz berarti 2 bulan khatam. Kalau 2 bulan khatam berarti 1 tahun 6 kali khatam. Kalau 1 tahun 6 kali khatam, umur kita misalnya sampai 50 tahun, 70 tahun, mulai menghatamkan 20 tahun, lumayan. 50 kali 6, 300 khatam. Insyaallah. Yang setiap hurufnya nanti akan diberi pahala 1.027.000 huruf. Maka Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an
wa 'allamahu. Yang terbaik dari kalian adalah orang yang terus belajar Al-Qur'an dan mau mengamalkannya. Maka ilmu apa saja, ilmu manajemen, ilmu apa itu pokoknya Al-Qur'an. Maka kata Utsman bin Affan, ini motivasi, jika hatimu bersih, niscaya kau tidak akan pernah merasa bosan dalam membaca Al-Qur'an. Sambutlah ajal kalian dengan amal baik yang kalian mampu. Ayyukum ahsanu amala. Teman-teman semua, kematian atau ajal dengan kehidupan itu sebenarnya teman, sahabat. Kita pernah nggak punya keinginan hidup? Kita nggak ingin sebenarnya, tahu-tahu sudah hidup, maka harus dijalani. Kalau kita punya ingin hidup, mesti tidak mau keluar dari orang tua kita. Pengennya keluarnya dari siapa? Orang yang kaya raya, orang yang pinter, orang yang ganteng, ibunya cantik. Pengennya kan gitu kalau milih gitu. Tapi kita nggak ada pilihan, hidup nggak ada pilihan awalnya. Maka hiduplah kita sama dengan kematian. Kita itu nggak ingin mati sebenarnya, pengennya hidup terus selama-lamanya. Tapi mati itu kehendak Allah. Maka nggak usah takut. Hidup milik Allah, mati milik Allahnya sama. Nah, maka siapapun kita, nanti kalau kita Allah sudah mentakdirkan kita ajal, yang perlu disiapkan ini amal baik. Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia. Kalau kita harapannya sama manusia, bakalan kecewa, karena manusia nggak sempurna. Cinta di dunia itu nggak ada yang hakiki, nggak ada. Abadi bilang saya cinta sehidup semati, nggak bisa, karena hanya sementara. Cinta hakiki nanti di akhirat. Maka kata Ali bin Abi Thalib, ketika kita berharap sesama manusia, tunggulah yang namanya kekecewaan. Ya biasa-biasa saja. Jangan pernah membuat keputusan dalam kemarahan, dan jangan pernah membuat janji dalam kebahagiaan. Kalau kita lagi marah, itu nggak usah kasih keputusan, mesti jelek, rata-rata jelek. Orang kalau marah biasanya kalimatnya jelas enggak jelas, kata-katanya bingung, mana subjek mana predikat, yang penting keluar gitu ya. Begitu juga ketika kita dalam bahagia, jangan suka berjanji. Ia lagi senang sama yang disayanginya, semuanya mau diserahkan, habis itu nyesel kan, aduh kenapa diserahkan semua, untuk saya apa gitu ya. Maka biasa saja. Nah, inilah beberapa kalimat yang disampaikan oleh para sahabat. Kita memasuki materi manajemen dalam Islam ya. Saudara-saudara yang saya hormati, jika berbicara tentang manajemen, maka kita berbicara tentang kepemimpinan, leadership gitu ya. Tadi itu sudah disampaikan oleh pembicara, oleh pemandu kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Masing-masing kita itu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya sesuai yang dipimpinnya, semuanya. Maka besok itu kita yang ditanya pribadi. Kalau hari ini masih bergantung sama orang tua, masih bergantung suami kepada istri, istri kepada suami, itu di dunia. Tapi besok di akhirat mandiri. Maka mulai sekarang, kalau kita sudah berbicara tentang kepemimpinan, itu latihan kemandirian. Semuanya itu akan dinilai masing-masing. Kita berbuat baik sebenarnya untuk siapa? Untuk sendiri. Kalaulah seluruh dunia beriman kepada Allah, itu enggak akan menambah kesempurnaan Allah. Kalaulah seluruh dunia
jahat semua, nggak ada yang sholat, nggak ada yang puasa, nggak mengurangi kekuasaan Allah. Kan Allah sudah sempurna. Jadi segala amal itu untuk sendiri, segala kejelekan alaiha, bahayanya juga untuk sendiri. Maka ketika kita belajar kepemimpinan, mampu mengatur sendiri di antaranya. Manajemen adalah sebuah proses perencanaan. Jadi rencana. Bagaimana kita mau mengatur orang, ngatur sendiri aja belum bisa, gitu kan? Jadi kita latihan manajemen, latihan kepemimpinan itu pertama sendiri dulu. Kalau sudah bisa, baru action, gitu ya. Maka dalam hari ini kita akan belajar sendiri dan actionnya gimana. Gitu. Di sini ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada pelaksanaan, ada pengkoordinasian serta pengontrolan sumber daya untuk mencapai sarana yang efektif dan efisien, tepat guna istilahnya. Sedangkan dalam Islam, manajemen merupakan agama yang di dalamnya terdapat keteraturan. Jadi Islam itu sebagai agama rahmatan lil alamin, sebenarnya semua itu Islam. Dari Nabi Adam sampai nanti Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman kan sudah Nabi Muhammad SAW. Kemudian sebagai penyempurnanya Nabi Isa akan dibangkitkan, ya, maksudnya diturunkan dari langit dan menguasai semua tatanan yang pada saat itu zaman fitnah, dan dia menentukan Islam itu yang utama. Jadi seluruh Nabi itu Islam, gitu ya. Dalam Islam, manajemen merupakan agama yang di dalamnya terdapat keteraturan. Islam mengatur kehidupan manusia dari yang kecil sampai kepada hal yang besar. Islam itu sudah ngatur. Dari mau bangun tidur sampai tidur lagi dan seterusnya. Mau tidur, ya. Mengatur kehidupan masa kini, dunia, dan mengatur kehidupan masa depan, akhirat. Kan ada orang yang mengatakan udah hidup itu cuma di dunia, di akhirat nggak ada. Orang-orang yang menentang Tuhan kan gitu. Bahkan dalam agama Islam sendiri mengajarkan kepada kita bagaimana adab ketika kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Begitulah mulianya Islam dalam mengatur segala sesuatu. Coba kita memanage dulu. Ketika kita mau tidur misalnya, banyak di antara kita yang tidak mengedepankan akhlak Islam, manage Islam. Sudah kita tanya pada sendiri saja. Tadi malam mau tidur jam berapa kita? Rata-rata jam berapa? Jam 1. Yang terbaik tidurlah kamu setelah Isya. Kalau nggak ada acara. Karena apa? Kalau tidur setelah Isya, insya Allah tengah malam bangun. Pernah nggak sholat malam jam 12? Halo? Pernah? Waktu Ramadan. Ya kita tidur aja jam 12. Bagaimana nanti sholat malam? Agak susah kayaknya. Ya. Maka ini manage. Ya. Rasulullah itu suka tidur setelah Isya kalau nggak ada kegiatan. Kecuali kalau ada kajian. Idza ataita maja'aka falyatawaddu wudu'aka lis-shalat. Apabila kau akan menempati tidurmu, ruang tidurmu, tempat tidurmu, maka berwuduklah seperti wuduknya orang mau sholat. Pertanyaannya, tadi malam sebelum tidur wudu enggak? Sing muni wudu paling telutok. Ini manage gitu ya. Setelah wudu sholat enggak? Sholat enggak setelah wudu? Tidak. Sholat syukrul wudu. Pengen sholat lagi, sholat mutlak. Nah ini diantara manajemen didikan. Wudunya dapat pahala, sholatnya dapat balasan, sampai tidurnya dapat pahala. Kalau tidurnya benar. Kalau mau tidur doa enggak? Doanya gimana? Yang paling pendek gimana? Bismika Allahumma amut wa ahya.
Kita itu tidur mau mati sebenarnya ya. Kalau sudah Allah tentukan kita mati dalam tidur, tapi doa matinya syahid gitu ya. Tapi kita tidur asal tidur, wudhu enggak, sholat enggak, doa enggak tahu lah. Padahal banyak orang bangun dari tidur kena sakit, stroke, biasanya macam-macam. Habis tidur bangun sakit gitu. Karena adab-adab manage itu banyak yang disepelekan. Pernah nggak seperti para sahabat sebelum tidur diingat-ingat ketika kita siangnya sebelum tidur itu pernah bertemu orang siapa saja? Pernah nggak dihitung? Halo? Nah inilah pentingnya manage gitu ya. Mau tidur taruhlah jam 10. Dari pertama kita bangun tidur sampai mau tidur ketemu orang berapa orang? Ditulis. Punya salah apa enggak? Kan sekarang ada WA. Enggak usah mesti ketemu di SMS. Mas, tadi jam sekian, jam 12 saya ketemu jenengan. Maaf saya punya salah. Sebelum tidur karena mau mati minta maaf. Rata-rata kita nggak peduli ya, pan duit dosa, pan orang enggak. Nah inilah pentingnya yang kecil-kecil ini perlu dikuatkan teman-teman semuanya. Kita sama latihan ya, kita punya niat yang baik gitu ya. Nah ini baru tidur diatur sedemikian rupa, belum makan, belum tadab secara adab tolabul ilmi. Ada sekitar 12 adab mencari ilmu dalam kitabul ilmi. Bagaimana ada perbedaan. Nah ini diatur betul dalam Islam. Maka manajemen dalam Islam itu sebenarnya luas. Seluruh aktivitas kehidupan kita diatur. Nah ini. Silakan diperhatikan. Ini hadisnya sahih. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Saya bacakan. Wa an Abi Darda. Dari sini kelihatan enggak? Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Biasanya cuma sampai sini kan? Nah, ini lengkapnya. Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi kita dari rumah mau berangkat itu sudah bau surga sebenarnya. Udah calon surga sebenarnya. Siapa yang bersungguh-sungguh untuk memudahkan dirinya jalan untuk mencari ilmu semata-mata karena Allah, maka Allah akan mudahkan jalan ke surga. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata, dan sesungguhnya para malaikat itu jumlahnya lebih banyak dari seluruh makhluk selain malaikat. Makhluk hidup ada berapa? Manusia, jin, hewan, tumbuhan, flora, fauna, dan debu-debu semuanya. Semuanya itu ada malaikatnya. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir, masing-masing kita setiap hari dijaga oleh 8 malaikat. 4 malaikat dari asar sampai subuh, 4 malaikat dari subuh ke asar. 8 malaikat. Coba bayangkan kalau penduduk muslim saat ini mendekati 8 miliar, yang jaga orang muslim itu sebenarnya 8 kali 800. Berapa itu? Ya, sekian itu ya. Nah ini jumlah malaikat itu banyak sekali ya. Dan ini Masya Allah ta'zimnya. Wa innal malaikata, sesungguhnya para malaikat la tad'u ajnihataha, akan mengembangkan sayap-sayapnya, mengepakkan sayap-sayapnya, membentangkan sayap-sayapnya. Dalam surat Fatir, malaikat itu punya sayap sebagai kewibawaannya. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Bahkan malaikat Jibril itu yang paling bagus sayapnya, banyak sekali. Nah ini kepada siapa? Litolibil ilmi. Salutnya para malaikat terhadap para pencari ilmu. Ridwan bima yasnau, karena malaikat itu suka ya, akan yang diperbuat oleh orang yang mencari ilmu. Apa? Wa innal alim la yastaghfiru lahu. Ini lahu ya. Man fis samawati wa man fil ardi. Masya Allah. Sesungguhnya orang yang
mencari ilmu, yang belajar ilmu itu seluruh makhluk hidup akan memintakan ampun, la yastaghfiru lahu, untuknya memohon kepada Allah agar orang yang terus bersungguh-sungguh mencari ilmu agar diampuni dosa-dosanya. Mau fis samawat, penduduk yang ada di langit. Penduduk yang di langit siapa? Para malaikat. Dan wallahu a'lam, Nabi Isa, Nabi Idris kalau dalam peristiwa Isra Mi'raj itu di langit 1, langit 2, langit 3 ada. Bahkan rohnya orang-orang yang beriman di tempat yang paling tinggi illiyin, itulah wallahu a'lam, mau fis sama, itu di seluruhnya. Wa man fil ardi, dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, semuanya. Jadi tak kecuali semuanya. Hatta al-hitanu fil ma, sampai ikan yang ada di lautan. Ma itu bisa diartikan lautan, bisa seluruh yang ada kehidupan ikan, termasuk ikan yang sering kita makan itu, ikan mas, ikan apa, air, macam-macam. Itu semuanya masalah memohonkan kepada Allah ampunan. Wa fadlul alim alal abid kafatil qamar ala sairil kawakib. Utamanya orang yang mencari ilmu itu dibandingkan dengan hamba. Makanya hamba yang ahli ibadah saja sama orang yang alim itu bedanya tinggi sekali. Mencari ilmu itu luar biasa. Seperti bulan dan gemerlapnya bintang, kerlap-kerlipnya bintang. Jadi komar itu kan ya, sinarnya, cahayanya itu lebih dahsyat daripada kelihatan bintang-bintang itu. Kemudian apalagi wa innal ulama warasatul anbiya, orang alim itu, ulama itu adalah para pewaris para nabi. Yang sekarang masya Allah pewaris para nabi sedang maka akhir-akhir ini luar biasa. Orang baik dikatakan jelek, orang jelek dikatakan baik. Padahal para ulama adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tetapi mewariskannya warasul ilm. Jadi kita ini sedang menikmati warisan para nabi, sedang bagaimana belajar mencintai Nabi sehingga nanti bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Baik, selanjutnya dalam hadis ini diterangkan faman akhadahu akhadha bihadzi wafir, rawahu Abu Dawud, Tirmizi. Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari sebelum subuh sampai ini jadi suaranya agak, jadi saya kadang berdiri kadang duduk ya, persis seperti peserta, kadang ngantuk kadang melek, kan samalah itu ya. Jadi kita berimbang gitu ya. Barang siapa yang mengambilnya berarti ia telah mendapatkan bagian yang banyak. Jadi teman-teman semuanya, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantasi'u minal ibad. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu yang ada pada seorang hamba. Walaki yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi kalau Allah sudah berkehendak dengan mewafatkan para ulama, hatta idza lam yabqa alimun, sehingga kalau orang alim sudah enggak ada, ittakhadhan nasu ru'usa juhalan, kebanyakan manusia memilih pemimpin-pemimpinnya adalah pemimpin-pemimpin juhalan. Juhalan itu bodoh dalam hal memanage, bodoh dalam hal agama, bodoh dalam hal bagaimana menjadikan orang banyak bahagia. Jadi banyak jahiliyah itu, yang penting itu bukan berarti dia nggak pinter, hebat orang jahiliyah, tetapi dia lebih mengedepankan hawa nafsunya. Nafsu itu ada 3. Ada yang disebut al-hawa,
ada yang disebut al-ghadab, ada yang disebut syahwat. Dan mereka lebih mengutamakan itu. Semuanya itu mengarah kepada keburukan gitu ya. Walaki yaqbitul ilma biqabdil ulama ittakhadhan nasu ru'usa juhalan fasu'ilu fa'afta bighairi ilmin fadallu wa adallu. Maka kalau dimintai fatwa, mintai penjelasan kebijakan-kebijakan yang dilakukan, ya sesat dan menyesatkan. Kita lanjutkan. Manajemen Islam mempunyai dua makna. Yang pertama, manajemen sebagai ilmu. Manajemen sebagai ilmu. Maksudnya manajemen dipandang sebagai salah satu ilmu umum yang tidak berkaitan dengan nilai dan peradaban manapun, sehingga hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Jadi manajemen sebagai ilmu. Yang kedua, manajemen sebagai aktivitas, yaitu manajemen terikat pada aturan syarak atau nilai Islam. Nah, maka pentingnya kita menguasai ilmu dan pentingnya kita menguasai sosial, aktivitas, memanage sesuai dengan hukum-hukum yang sebenarnya sudah Allah tentukan. Kenal enggak ini orang-orang hebat? Ini adalah para pemimpin-pemimpin yang walaupun tidak semuanya, intinya ada nilai-nilai positif yang harus kita teladani dalam memanage. Yang pertama, Ahmad Dahlan, pemimpin kita, pendiri Muhammadiyah yang ditetapkan tahun 61. Insinyur Juanda, Ya Haji Fakhruddin, Ya Haji Mas Mansur, Jenderal Sudirman. Ini kiai sebenarnya ya, cuman gak kelihatan ustadznya, kiainya, guru ngaji juga ya. Siti Walidah, Fatmawati Soekarno, Hamka itu akronim, singkatannya Haji Abdul Malik Karim Amrullah ya. Ini tokoh yang luar biasa. Gatot Mangkupraja, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singudibudi. Ini para pemuda minimal kenal namanya. Nah, inilah yang meletakkan dasar dalam keorganisasian kita, diantaranya memanage yang begitu luar biasa. Apabila kita sudah menguasai ilmu dan aktivitas, apalah artinya sebuah manajemen dalam sebuah organisasi kalau tidak mengakibatkan organisasi itu efisien dan efektif dalam melaksanakan tugasnya. Rata-rata dari dulu sampai sekarang kita sudah lebih bagus. Kita sudah dipilih jadi pemimpin, sudah dilantik, habis itu nggak ada pengerjaan yang jelas. Sambil menunggu waktu, ya udah ganti gitu aja. Nah, maka kata-kata kunci efisien dan efektif dalam melaksanakan tugasnya itu luar biasa. Dulu misalnya seorang guru ketika membuat pembelajaran alat dulu, buat misalnya kertas ditulisi misalnya tentang kosakata, ditulisi gitu ya. Kemudian nanti anak-anak suruh nyari gitu kan. Itu kan ya istinya. Sekarang anak-anak sudah lebih canggih, maka efisien dan efektif itu sesuai dengan zamannya. Nah, para pemuda dulu sama pemuda sekarang itu beda. Dulu itu yang namanya buat undangan, ini pada pegel ini tangannya, karena mesin ketiknya itu luar biasa. Ya, ketika orang mengetik malam hari misalnya, seluruh RT pada dengar gitu ya, karena kerasnya. Habis itu undangan dibuat, difotokopi. Fotokopi belum banyak saat itu ya, bahkan banyak yang tutup. Habis selesai stempelnya juga kadang lupa naruhnya di mana. Setelah itu diundang, pakainya kendaraan ala kadarnya, diundang semua, diatur undangan. Setelah sampai seperti itu, yang datang cuman sendiri. Ini
Ini kan romantika dulu. Nah sekarang kalau yang nggak hadir gampang, kita pakai telepon, pakai WA ya. Walaupun rata-rata kalau di telepon di WA ada yang bohong. Gimana kok nggak datang? Ini saya lagi luar kota, padahal lagi tidur gitu ya. Kadang-kadang gitu ya. Jadi efisien dan efektif dalam melaksanakan tugasnya, bidangnya. Ini pun ketemu ya. La ya'ti alaikum zamanun, tidak akan datang suatu masa illa alladzi ba'dahu syarrun minhu hatta talqa rabbakum, sehingga masa yang akan datang lebih sulit daripada masa yang sudah lewat. Tantangan kita ke depan lebih berat. Maka para pemuda masing-masing itu harus siap benteng bela diri. Katanya itu wajib ini. Sunnah Rasul ini pemuda harus dikuatkan. Memanah, berkuda, berenang. Cobalah margadana menjadi kekuatan ini. Saya ulangi apa? Memanah, berkuda, berperang. Badminton sama futsal itu nggak ada di sini. Ya silakan mau badminton, mau futsal, mau tenis meja, itu sunnah sekian gitu ya. Tapi yang wajib ini mestinya digalakkan. Ini yang itu karena untuk masa depan. Kalau kita berenang menjadikan kekuatan luar biasa, kita memanah terampilnya, masya Allah, bidikannya luar biasa. Para pahlawan Islam itu memanahnya mesti latihan dia. Dan Rasulullah itu ahli betul memanah. Dipilihlah oleh Rasulullah yang bisa mana sama enggak, itu Rasulullah langsung milih gitu. Karena Rasulullah tahu strateginya langsung dari malaikat Jibril yang mimpin, yang mempelajari, yang mengajarinya. Rasulullah enggak ada yang namanya air, tapi kok suruh berenang? Karena memang Islam itu luar biasa ke depannya. Berkuda, kendaraan akhir zaman nanti kuda. Ketika teknologi sudah hancur, semua mau apa? Maka kembali lagi seperti dulu. Maka saatnya sekarang kita latihan kuda. Barang jarane laka yang nganggo wedhus tulim apa gantian itu ya. Jalan. Pemimpin yang baik akan mampu mendelegasikan tugas dan wewenang kepada bawahannya. Jangan seperti manajemen tukang cukur itu ya. Seperti tadi yang saya sebutkan, ngetik sendiri, nganter undangan sendiri, yang datang sendiri. Ini namanya manajemen tukang cukur itu ya, sendiri semua itu ya. Maka seorang pemimpin itu bisa mengatur. Kalau majelis atau bidang tidak jalan, itu bukan majelisnya atau bidangnya yang nggak benar, jangan-jangan dirinya yang belum memanage dengan baik. Maka semuanya, yang ortom terutama ya, yang pleno utama, itu harus kuat betul bidang-bidangnya itu ya. Pembagian tugas jangan diserahkan semua ke Pak Ketua. Bahaya kalau semua ketua nggak kuat ini pikiran. Kan ada kamu yang bidang ini gitu ya. Nah ini pentingnya ya, mendelegasikan tugas dan wewenang kepada bawahannya sehingga bawahan mampu melakukan suatu acara kreatif. Jadi dia itu apa ya, punya kebebasan, bukan dipaksa itu. Dia bisa mengembangkan gitu ya. Kita sendiri itu nggak mampu. Maka dengan banyaknya perkumpulan kolegial ini, kolektif dan kolegial, maka akan terjadi kemudahan tanpa harus terus-menerus lapor kepadanya. Jadi dibutuhkan kreatif. Prinsip manajemen Islam. Nah inilah materi yang saya bagi-bagi waktu ya. Jam 10 kurang 15 ada kegiatan lagi, jadi sekitar 10 menit lagi, kemudian nanti pertanyaan. Nah, sebelum jam 10 kita selesai insyaallah ya. Rata-rata itu sudah banyak yang ngantuk gitu ya. Ngantuk enggak di belakang tuh? Nah, silakanlah kalau ngantuk gitu ya. Prinsip manajemen Islam sebelum kita mengelola atau memimpin sebuah organisasi yang perlu ini Islam utamanya. Mungkin di organisasi lain beda gitu ya. Yang pertama tauhid. Maka
penguatan wa alzamahum kalimat taqwa. Kalimat taqwa di sini artinya tauhid. Takwa itu banyak dalam Al-Qur'an. Pengesaan, penguatan tauhid itu harus ada dimiliki kita. Ilmu tauhid makanya penting ini ya. Yang pertama menyelamatkan itu tauhid. Seluruh agama, maksudnya seluruh nabi itu dakwahnya tauhid gitu ya. Mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam berseberangan dengan ayahnya Azar? Karena tauhid. Ayahnya itu sudah musyrik, rela dibakar, bahkan rela dicaci maki, sampai seluruh negara membencinya, dibully dan sebagainya. Ini karena tauhid. Dan tantangan sekarang itu sama sebenarnya. Ketika kita ingin menegakkan tauhid, dikeroyok oleh orang-orang munafik, orang-orang yang gak suka dengan tauhid. Maka teman-teman semua kuatkan dengan tauhid ini. Ini yang akan menyelamatkan kita. Yang kedua, ibadah. Berasal dari turunannya tauhid. Karena ibadah tidak akan diterima kalau tidak ada dua syarat. Ikhlas dan mengikuti apa yang menjadi petunjuk Rasulullah atau ittibah. Ikhlas itu kembalinya kepada tauhid gitu. Hati itu, maka nanti mungkin kapan-kapan kita bahas yang lain bagaimana kita sholat itu khusyuk. Itu karena memang jadi ada orang sholat itu macam-macam. Ada orang sholat disiksa. Sholat kok disiksa? Fawailul lil musallin. Ada orang sholat tapi dihisapnya lama. Dihisap lama itu benar-benar itu. Ada orang sholat tetapi dia dapat pahala, cuman harus jihad sungguh-sungguh. Ada orang sholat memang diberi balasan. Ada orang sholat balasan gak butuh. Pahala itu nomor sekian gak butuh. Tapi yang ia cari adalah bagaimana sholat semakin dekat sama Allah. Yang ia cari itu ridha Allah. Nah ini ketahuitannya luar biasa. Ada istilah ibda, ada istilah kholak, ada istilah tadbir. Nah, tadbir inilah yang disebut memanage gitu ya. Ibadah. Maka tadi awal-awal saya sampaikan, hidup itu bukan untuk istirahat. Hidup itu bukan untuk main-main. Hidup itu bukan untuk senang-senang, tapi hidup untuk ibadah. Bolehlah kita istirahat dinilai ibadah. Bolehlah kita bersenang-senang refreshing dinilai ibadah. Ketika kita mensyukuri nikmat Allah, bolehlah kita bekerja itu dinilai ibadah. Maka al-hayatu wa huwal ibadah. Hidup ini adalah ibadah. Mulai sekarang niatkan itu, jadidu niyatakum. Perbaharui niat kita. Allah kasih kita hidup untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk, mengapa Allah nyebut jin dulu? Alasannya apa? Ada yang tahu nggak? Kok nggak manusia dulu? Nah, alasannya banyak. Ya, yang pertama memang jin lebih dulu diciptakan. Jadi kita itu sama jin itu dia kakak kita gitu ya. Jadi kalau mau menang-menangan itu jin ya, pengalamannya lebih hebat. Yang kedua karena memang jumlahnya itu lebih banyak jin daripada manusia. Ya. Maka kalau perang kita kalah jumlah ya. Tetapi yakinlah Allah tidak akan menilai jumlahnya dan banyak-banyaknya ya. Tetapi kekuatan luar biasa, kita akan menang. Maka yang ketiga alasannya mengapa Allah sebutkan jin dulu, karena kebodohan manusia minta bantuan jin. Nah, ini. Mestinya kan kita minta bantuan Allah. Nah ini, jadi ibadah itu penting. Yang ketiga, akhlak. Prinsip manajemen Islam itu akhlaknya harus benar. Akhir-akhir ini akhlak kita itu kurang bagus. Dari pertama adab ya, adab orang tua kepada anak. Ada juga anak kepada orang tua. Tidak mesti anak harus sama orang tua. Orang tua juga harus bisa membimbing anak dengan baik. Adab tadi tata cara aturan
tidur, makan, belajar, bergaul, bersilaturahim dan lain-lain. Ini penting ini ya, akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Allah mengutus Rasulullah utamanya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, penting. Nah, yang keempat ini istilahnya demokratis kalau dalam istilah keilmuan sekarang ya. Jangan al-ijabul mar'i binafsihi, merasa diri paling benar. Itu maksudnya demokratis. Jadi kita harus bareng-bareng lah gitu ya. Transparan. Jadi dalam sebuah organisasi hati-hati. Kita kadang-kadang main percaya saja, bahaya. Iblis, setan itu akan menggoda kita. Maka bendahara terutama buatlah laporan yang transparan. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi. Sebuah organisasi, sebuah tata aturan misalnya pemerintahan, kalau sudah nggak transparan, kapan waktunya akan ada kejelekan. Sepandai-pandainya menutupi aib, pasti dia akan terbuka juga. Nah, itu diantaranya itu. Yang keenam, ilmiah. Jadi zaman sekarang itu yang dibutuhkan itu. Anak-anak sekarang itu beda dengan orang tua dulu. Orang tua dulu itu nggak ilmiah nggak apa-apa. Yang penting kata si A diikuti. Sekarang nggak. Itu kan dulu Pak. Sekarang kan beda. Jadi harus sesuai dengan ilmu. Ternyata dalam sholat gerakan yang utama adalah sujud. Maka perbanyaklah doa dalam sujud. Dan ternyata untuk mencegah COVID-19 itu gerakan sujud. Maka kalau kita sujudnya nggak benar, ya udah jadi. Itu diantaranya adalah ilmiah. Tolong menolong. Ta'awanu alal birri wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam keburukan dan permusuhan. Ini kan sekarang tolong menolongnya permusuhan. Para buser itu ya. Yang terakhir kedamaian. Mana tadi kedamaian? Nah ini. Ketika Rasulullah baru menginjakkan kaki dari Mekah ke Madinah, yang utama apa? Afsus salam. Sebarkan kedamaian. Fungsinya manajemen itu damai. Fungsinya organisasi membuat orang lain itu senang. Bukan ada organisasi malah membuat orang susah. Berarti ini prinsip yang ke-8 enggak tercapai. Maka teman-teman, sebuah peradaban akan meraih kesuksesan manakala memenuhi 4 rukun. Yang pertama kita harus yakin. Yakin itu akan menjadikan kemenangan bisa diraih. Yang kedua ikhlas. Yang ketiga semangat. Nah, yang keempat rela berkorban. Waktu, tenaga, materi itu kalau sebuah organisasi harus dikuatkan itu. Orang kalau sudah sayang sama waktu, gak bakalan sukses. Memang kita harus berkorban dengan waktu. Termasuk sudah waktunya dikorbankan, materi lagi. Materi ya. Nah, inilah hebatnya manajemen dalam Islam. Sejarah mengajarkan bahwa kebangkitan sebuah peradaban bermula dari pemuda. Demikian juga syaitan dan pasukannya meyakini kehancuran sebuah peradaban bermula dari pemudanya. Kalau pemudanya mengaku pemuda muslim tetapi jauh dari apa yang diutamakan, disyariatkan, diatur, bagaimana subhanul yaum wa imatul ghad, hari ini kita jadi pemuda, besok jadi pemimpin, tidak diperhatikan. Bagaimana memimpin sebuah negara? Pemudanya ahli maksiat, pemudanya nggak ahli ibadah, pemudanya lemah. Maka Allah menekankan wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan diafa. Hendaknya kalau kita meninggal khawatir punya pemimpin, punya generasi yang lemah. Nah, inilah kita akan bisa mengubah. Yakin Turki dulu, kalau lihat sejarah Turki
Sampai azan aja diubah, aturan Islam dirusak. Tapi hari ini Turki telah memimpin dunia. Karena apa? Perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri sendiri. Kitalah yang akan mengubah dunia. Kitalah yang akan mengubah wajah Islam. Kitalah yang akan mengubah kesuksesan ke depan. Musuh ada di depanmu, laut ada di belakangmu. Pilih mana yang mau. Maju ke depan. Kalau kita misalnya ditakdirkan mati syahid, Allah akan terus memberikan rezeki bagi kita. Tapi kalau mundur, kita mati konyol, gak dapat apa-apa. Al-aduwu amamakum wal bahru wara'akum fahtaru ayyuma syi'tum. Laut ada di depanmu, apa? Musuh ada di depanmu, dan laut ada di belakang. Laut itu apa ya? Kemalasan, kebodohan, dan sebagainya dan sebagainya. Untuk materi sementara sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.